Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri dari Monika kali ini akan menjelaskan siasa, yaitu bagaimanakah sistem kenegaraan dan pemerintahan Islam dalam lintas sejarah. Oke, langsung saja. Pemerintahan Islam yang berkembang dari dengan kata lain, jadi menunjukkan dalam perkembangan peradaban supaya tidak mulai menjadi kebenaran. Karena mana berbicara peradaban Islam, maka tidak luput dari pembahasan mengenai perkembangan kerajaan-kerajaan Islam yang pemerintahan Rasulullah dan Khulafatul Rasyidin, Daulah Umayyah, Daulah Abbasiyah, Daulah dan Turki Utsmani dan lain sebagainya. Kesemuanya ini merupakan konfigurasi dalam pemerintahan Islam dari masa ke masa. Oleh karenanya dalam artikel ini alias yang akan saya sampaikan akan dibahas secara komprehensif mengenai sistem pemerintahan Islam dalam bingkai historis. Bagaimanakah sistem kenegaraan dan pemerintahan Islam dalam lintas sejarah? Langsung saja. Sistem pemerintahan Islam itu ada yang pertama itu ada masa Rasulullah SAW. Rasulullah merupakan pemimpin sentral dalam segala aspek, baik dalam bidang agama, yaitu pemimpin agama, bidang politik, itu perang, bidang tata negara, pemimpin negara, dan dalam bidang agama, beliau adalah sebagai nabi dan rasul yang tidak tergantikan oleh siapapun saja, karena status kenabiannya sebagai nabi terakhir. Sedangkan pemimpinannya sebagai khalifah atau pemimpin negara dan politik seketika bisa tergantikan posisinya oleh pengganti berikutnya, yaitu Khulafatul Rasyidin. Oke, berarti selanjutnya yaitu masa sahabat, yaitu ada yang pertama itu ada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua ada Khalifah Umar bin Khattab, dan yang ketiga ada Khalifah Utsman bin Affan. Dan yang keempat ada Khalifah Ali bin Abi Thalib. Oke, yang pertama yaitu tadi Khalifah, ada 4 ya. Itu tadi di masa sahabat. Dan yang ketiga ada masa dinasti Umayyah. Ada masa dinasti Abbasiyah. Kalian bisa cari di internet. Itu ada sudah jelas. Dan Turki Utsmani. Jadi yang saya terangkan tadi hanya di masa Rasulullah saja. Dan oke, langsung saya akhiri dari pembahasan di atas bahwa kita simpulkan yang pertama yaitu sistem pemerintahan Islam sangat variatif dan memiliki karakteristik unik yang tidak terdapat pada sistem pemerintahan kenegaraan lainnya yang tidak bercirikan Islam. Kedua, hukum Allah menjadi sandaran paten yang tidak bisa ditolak, karena pada prinsipnya negara tidak hanya mengatur masalah keduniaan saja, tetapi terkait dalam penegakan hukum Allah. Ketiga, pada masa Rasulullah dan Khulafatul Rasyidin terjadi sistem pemerintahan terpusat, yaitu sentral, karena kesemuanya di bawah komando pemimpin, baik Rasulullah maupun pada masa sahabat. Pada masa ini masih menggunakan prinsip musyawarah, yaitu syuro. Artinya rakyat diberikan kesempatan untuk memberikan sumbangsih pemikiran dalam masalah kenegaraan. Jadi sistem kenegaraan dan pemerintahan Islam dalam lintas sejarah tadi itu ada siapa? Ada yang pertama yaitu masa Rasulullah SAW, dan ada Khulafatul Rasyidin, Daulah Umayyah, Daulah Abbasiyah, Daulah Fatimiyah, Turki Utsmani, dan lain sebagainya. Kalian bisa saja cari di internet karena sudah lengkap. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.